Hai, ketemu lagi sama gue Asya. Pada video kali ini, gue akan membahas mengenai salah satu lagu yang sempat viral. Pernah dengar lirik lagu ini? Akan kubuktikan, ku takkan mati karena dibully. Yap, lagu tersebut merupakan lagu Danar Widianto yang berjudul Dulu. Menariknya, menurut gue lagu tersebut diadaptasi dari pengalaman pribadinya Danar sendiri yang merupakan seorang korban bully. Sebelum kita lanjutin pembahasannya mengenai gimana sih cara untuk menghadapi bullying atau mencegah tindakan bullying, kita bahas dulu nih sedikit apa sih definisi dari bullying itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying diartikan sebagai penindasan. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau individu atau sekelompok orang terhadap orang lain karena ia memiliki rasa kekuasaan dengan tujuan untuk menyakiti orang lain, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Menurut sumber yang gue baca, bullying terbagi menjadi dua, yakni ada bullying tradisional dan cyberbullying. Bullying tradisional adalah bullying yang dilakukan secara langsung, sementara cyberbullying adalah bully yang dilakukan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Menurut gue, bullying merupakan tindakan yang berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Apalagi tindakan bullying ini dari yang pengalaman gue pribadi, bisa dimulai dari SD. Atau kalian yang mungkin ngalamin bullying ini dari TK atau dari PAUD, mungkin bisa sharing ya ke gue. Kenapa sih bullying itu kok bisa bahaya? Karena bullying ini bisa mengakibatkan dampak-dampak yang negatif tentunya. Bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Dan tidak terkecuali untuk si pelaku sendiri. Yang pertama, buat korban. Buat korban sendiri, bullying ini bisa berdampak ke beberapa hal. Yang pertama, yakni berdampak ke akademiknya. Biasanya kalau korban bully itu cenderung gak mau masuk sekolah. Gue inget banget dulu ketika gue SD, gue pernah yang namanya dibully, dan hampir setiap hari atau sering lah gitu gue berharap untuk hujan deras. Supaya apa? Supaya gue punya alasan untuk gak berangkat sekolah. Kemudian yang kedua yaitu berdampak ke fisiknya. Jadi gak bisa dipungkiri bahwa bully ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang, bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Hal tersebut telah terjadi pada seorang bocah bernama Izzy. Ia adalah bocah 10 tahun yang bunuh diri karena dibully. Berita tersebut seolah mendapatkan validasi dari seorang ahli epidemiologis yang bernama Alex Crosby. Intinya tuh dia bilang kalau misalnya bully ini sudah jelas teridentifikasi sebagai faktor yang berperan dalam perilaku bunuh diri di kalangan remaja. Ngeri banget kan? Kemudian yang ketiga dari sisi psikis atau psikologis. Tentunya anak yang mengalami bullying di sekolahnya akan mengalami yang namanya stres, dan yang paling parah itu depresi. Selain itu juga dia memendam rasa amarah yang besar, dan yang paling buruk menurut gue itu akan berujung pada rasa dendam yang dia miliki. Dan yang keempat yakni dari sisi sosial. Biasanya dari sisi sosial ini korban bully akan dijauhi atau bahkan tidak memiliki teman. Kenapa? Karena teman-teman yang lain biasanya akan cenderung takut menjadi sasaran berikutnya atau tidak juga ditemani ketika dia berteman dengan korban bully. Contoh simpelnya sih gini, ketika dulu gue SD dan gue butuh catatan karena gue ketinggalan catatan, gue pinjem dong ke teman kelas gue, dan dia tuh kayak ketakutan gitu buat minjemin, lebih cenderung ke enggan sih. Gue nggak tanya pasti alasannya kenapa, tapi kalau dari yang gue amatin, yaitu semua karena gue merupakan korban bully, dan kalau dia ngebantuin gue, dia takut jadi saran berikutnya, atau dia takut juga dikucilkan seperti orang-orang terhadap gue dulu. Terus selanjutnya dampak buat si pelaku. Loh, emang ada dampak buat si pelaku? Bukannya dia puas-puas aja, seneng-seneng aja gitu ya. Justru memang ada, karena itulah gitu.
Jika perilaku bullying atau tindakan si pembuli ini gitu, si pelaku ini terhadap korban bully dibiarkan begitu saja, maka lama-lama perilaku bullying ini bisa memicu perilaku yang lain yang lebih berbahaya tentunya, seperti tindakan kekerasan dan kriminalitas. Anak-anak yang menyaksikan perilaku bullying, jika dibiarkan terus-menerus, akan menganggap bahwa perilaku atau tindakan tersebut merupakan tindakan yang sah-sah saja untuk dilakukan, atau bukan merupakan satu permasalahan gitu. Lebih parahnya lagi jika mereka itu merasa bahwa hal tersebut tidak perlu dihentikan. Orang-orang di sekitar tindakan bullying tersebut akan terpecah menjadi dua. Yang pertama akan ikut menindas si korban bully, dan yang kedua akan diam saja. Dan tentu sikap diam saja ini secara tidak langsung seolah mendukung dan memberikan kekuatan kepada si pelaku untuk membuli korban. Why gitu? Kenapa sih bisa bullying ini terjadi? Pertama, gue mau ngejelasin dulu dari sisi si pelakunya. Menurut sumber yang gue baca, bullying bisa terjadi karena yang pertama, karakteristik dari si pelaku itu yang impulsif, tidak berpikir dulu gitu sebelum bertindak, tidak memikirkan resikonya. Kemudian yang kedua, dia itu merupakan orang yang kurang berempati. Kalau misalnya berempati, pasti kan dia tidak akan melakukan bullying ya. Kemudian yang ketiga, dia ini juga merupakan seseorang yang agresif gitu, dan butuh untuk mendominasi orang lain. Alasan lainnya si pelaku melakukan tindakan bullying terhadap korban, yakni bisa jadi bahwa dia merupakan seorang yang dulunya korban bullying juga, sehingga dia melakukan hal itu untuk balas dendam, atau karena dia menonton media yang menampilkan kekerasan, atau kemungkinan yang terakhir adalah dia terlahir atau berada di lingkungan keluarga yang permisif terhadap kekerasan. Yang kedua, yakni dari sisi korban. Kenapa sih seseorang bisa menjadi korban bully? Yakni dikarenakan kekurangan pada fisik dan juga pada psikis atau psikologisnya. Misalnya karena tubuh seseorang dianggap kurang proporsional, warna kulitnya tidak sesuai dengan standar kecantikan, wajahnya yang berjerawat, atau tidak good looking. Ada pula yang membuli karena korban tersebut merupakan seorang yang memiliki keterbatasan pada fisik alias disabilitas. Adapun dari sisi psikologis, biasanya target merupakan seorang yang memiliki keterbelakangan mental atau seorang yang pendiam, pemalu, dan minder. Hal-hal tersebutlah yang membuat seseorang dibully dan dikucilkan. Lantas gimana sih caranya supaya kita yang sedang menghadapi atau yang sedang dibully bisa terlepas dari situasi tersebut dan bisa juga terhindar dari situasi tersebut, terutama dari sisi korban bully? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ini menurut versi gue dan juga dari beberapa sumber. Yang pertama, yakni berani. Berani ini bisa diartikan beberapa hal. Yang pertama, yakni berani dalam memulai percakapan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia memang lebih suka dengan orang-orang yang banyak berbicara dibandingkan orang-orang yang lebih pendiam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang introvert atau orang-orang yang cenderung pendiam? Menurut gue itu bukan suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin. Pasti orang-orang introvert pun bisa memulai pembicaraan. Tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu mengubah kepribadian diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri, tapi kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kita berusaha untuk memulai ya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja bicaranya walaupun singkat. Tapi kita memulai. Kemudian berani yang kedua, yakni berani melawan. Ada saatnya kita memang perlu melawan atau membela diri kita sendiri. Lawanlah dengan cara-cara yang cerdas tentunya. Untuk siapapun yang saat ini sedang menjadi korban bullying atau ingin terhindar dari bullying, jangan berbicara di depan seseorang yang berpotensi atau si pelaku pembuli itu dengan suara yang lemah atau suara yang seperti orang takut. Tapi bicaralah dengan tegas. Jangan menunjukkan baik melalui ekspresi ataupun suara bahwa kita sedang sedih, kita takut dengan dia. Kemudian yang kedua, yakni percaya diri. Kepercayaan diri ini menurut gue berasal dari dalam diri kita sendiri. Mau melakukan apapun, mau
mencapai apapun, kita perlu percaya diri. Kemudian percaya diri itu sendiri bisa kita tingkatkan dengan cara yang pertama, kita memperbaiki penampilan kita. Tentu tidak mengubah kepribadian kita, berpenampilan tetap sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri melalui prestasi-prestasi, misalnya ikut ekstrakurikuler, kemudian ikut juga organisasi. Dan hal yang terakhir yang perlu diingat atau yang perlu diterapkan baik buat gue atau siapapun di luar sana yang sedang di posisi yang juga sama atau pernah mengalami posisi yang sama, jadikanlah bullying atau status lu sebagai korban bullying ini merupakan motivasi lu untuk sukses, untuk menunjukkan kepada dunia, kepada mereka terutama pelaku yang membuli lo dulu ataupun sekarang, bahwa lo tidak seperti apa yang mereka pikirkan, lo tidak seperti apa yang mereka anggap selama ini. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik. Gitu aja sedikit sharing dari gue, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video.